Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 18 di malam hari. Mohon maaf teman-teman ya, uploadan ke bagian ketiga yang ini ya teman-teman ya. Saya kalau ngupload video ya teman-teman, tidak pernah ngecek lagi gitu ya. Itu mungkin kesalahan saya karena saya terlalu pede teman-teman ya, dengan apa yang saya buat ya. Padahal sudah diperingatin ya sama teman-teman sekalian ya, cek dulu gitu kan. Bahkan kemarin pun hampir 1 jam teman-teman. Kalau kemarin saya cek teman-teman ya, ternyata ada kegagalan juga kemarin itu. Nah, untuk kali ini saya merasa pede karena sudah beberapa video yang saya bikin tidak ada masalah gitu kan. Nah, pas bagian ketiga teman-teman video yang ini ya, yang saya kasih tulis ini putar langsung ke menit 34. Ya karena beberapa emiten dari mulai AAD, ADRO, PANI, CBDK itu sama Poru ya, sama Laba nih belum dibahas teman-teman ya, karena suaranya tidak terdengar dengan jelas, sangat kecil sekali teman-teman. Pas saya cek, waduh, saya bilang. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan mohon maaf kepada teman-teman ya. Nanti saya akan bahas lagi, mungkin ada beberapa emiten yang saya bahas karena ini mungkin sudah larut teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Tadi saya pas saya tahu ada komentar dari teman-teman, saya mengucapkan terima kasih sekali teman-teman. Karena harus ada kontrol juga dari teman-teman ya. Bahkan memakai musik aja ada komentar dari teman kita, lebih baik tidak pakai musik karena mengganggu konsentrasi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas teman-teman ya, sembari saya kontrol nih apakah bagus atau tidaknya, nanti kita cek ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, mohon maaf sekali teman-teman. Jadi langsung aja putar ke menit ke 34 aja ya. Nanti saya akan bahas untuk sisanya yang ini, yang ADI, ADRO sama PANI mungkin teman-teman ya. Nanti sisanya akan kita bahas kembali teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Ini sudah setting belum nih? Oke, ini belum di setting, kita setting dulu sebentar ya. Sebentar ini kok teman-teman nyeting ya, biar teman-teman yang baru gabung jadi tahu gitu ya cara nyetingnya untuk bunda chatnya. Saya memakai 3 tahunan teman-teman ya, standar saya itu ya. Saya inginnya di 10 tahunan biar terlihat lepas teman seperti ini ya. Baik teman-teman, kita akan bahas mulai lagi dari AADI ya. Kita cek AADI. Ini saya memakai speaker yang satu lagi teman-teman, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Nah teman-teman, untuk AADI ya, kita lihat ini adiknya daripada ADRO. Nah tadi sempat saya bikin teman-teman garis penurunan yang terbaru di area 6.300 ya, sudah ada gap kecil. Nah targetnya ada di angka 7374 teman-teman ya. Apabila tembus teman-teman yang saya gariskan tanda kenaikan di sini nih di 6.970-an, berarti dia mau uptrend teman-teman. Tapi kalau dia masih turun ke level 6.400 teman-teman di sini ya, area saya kasih tanda di sini nih. Ini untuk menutup gapnya, karena kalau teman-teman perhatikan untuk IHSG kita itu belum tembus ke tanggal 8. Ini masih ngobrolin tragedi tanggal 8 teman-teman, karena si AADI sudah ketembus si gapnya ya, yang tanggal 8-nya. Tetapi kalau melihat dari kenaikannya, dia juga melakukan gap juga sama gap up ya. Artinya harus diturunkan teman-teman ya. Dan sudah diturunkan satu candle teman untuk kemarin ya, tanggal 17 Aprilnya. Menjadikan ini saya pikir lebih baik ke bawah dulu. Bahkan ke level 5.700 saja untuk menutup di tanggal 8-nya itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena sampai di sini terjadi teman-teman ya. Karena si AD ini ketika tanggal 27 Maret terakhir di bursa, terlihat jelas ini mau turun teman-teman ya, mau turun terus, makanya terjadi gap seperti ini. Ini bukan kerjaannya istilahnya market makernya si AADI teman-teman ya. Ini kayaknya market maker yang menggerakkannya, market yang istilahnya ya turun seperti itu teman-teman ya. Ini big teman-teman, ini lebih besar daripada market maker per emiten gitu ya. Itu menurut saya teman-teman. Nah mereka langsung menutup teman-teman, buru-buru menutup
selama beberapa hari langsung ketutup gitu kan. Ada beberapa emiten yang belum ketutup teman-teman untuk target di tanggal 8. Nah, maka ini ditentukan sebenarnya sih ketika IHSG ini teman-teman. Kita cek IHSG dulu sebentar ya. Nah, di sini teman terjadi 8 April kan di sini nih. Apabila IHSG kita tembus 6.506 dikit aja teman-teman ya, ke 6.510 ataupun 9, teman artinya sudah bisa melewati area tanggal 8. Berarti dia sebagai tonggak sejarah itu di angka di tanggal 8. Sejarah apa ya? Sejarah untuk kenaikannya. Tetapi apabila dia tidak mau tembus juga teman-teman area tanggal 8-nya, berarti fix dia mau ke bawah lagi. Karena secara buangan pun masih dalam posisi pembuangan. Nah, seperti teman-teman ya, si bandar Poren itu lagi melakukan pembuangan terus-terusan. Bahkan ketika tanggal 8 itu adalah lumayan besar teman-teman pembuangannya ya, hampir 3 triliun lebih gitu ya, 3,8 triliun teman-teman ya. Terjadi ketika tanggal 8 ini yang menggerakkannya market maker besar teman-teman ya. Nah, bahkan setiap emiten itu menanggung teman-teman ya, menanggung nggak keluar nih ADI teman-teman, tunggu sebentar ya. ADI, nah ADI ya keluar ya. Nah seperti teman-teman ya. Tapi kalau dari pungutannya cenderung bagus teman-teman ini si ADI ini ya. Perhatikan daripada bandar Poren ya, bandar Poren bagus teman-teman ya untuk pungutannya ya. Terus si bandar lokal pun bagus tanggal 11 Aprilnya. Jadi setelah ada penurunannya tanggal 11 April dia mulai memaaf harga ya. Tapi dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman ya. Nah teman-teman terlihat jelas ya waktu penurunannya di sini teman-teman nih. Penurunan kandangnya ya. Gap yang sangat jelas itu di sini di angka 400 sama di angka 5.600. Tergantung dari nanti si market besarnya teman-teman untuk melakukan penurunan, apakah dia akan ngikutin kenaikannya dan meninggalkan jejak istilahnya untuk penurunan masa depannya, atau si market besarnya itu mau menurunkan lagi tensinya teman-teman. Kalau dia tidak sanggup yang tadi saya bilang itu teman-teman, satu tik aja teman-teman ke tanggal 8-nya itu, berarti dia mau melanjutkan penurunannya, karena di sini meninggalkan jejak penurunan yang sangat jelas sekali teman-teman ya. Ataupun memang si market maker sengaja ini untuk masa depannya, bisa jadi seperti itu untuk menandakan, saya nanti akan kesini lagi. Tapi dari segi pungutan sudah mulai luar biasa, sudah bagus teman-teman ya. Dari bandar Poren juga sudah bagus, si bandar lokal pun sudah bagus untuk AED. Target utama di angka 10.000. Target selanjutnya yang akan kenaikan agak lumayan teman-teman di angka 7.300 di sini ya. Nah, kalau perhatian saya masih kepala merah kecil teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke Adro teman-teman ya. Adro. Nah kalau Adro lebih ini kakaknya teman-teman, sama teman-teman ya. Si kanalnya hampir sama teman-teman ya. Mungkin ceritanya berbeda, tapi kalau tadi si AAD itu diambil sama Poren, teman perhatikan nih Poren ke atas, tapi kalau Adro itu cenderung dia ke bawah. Jadi si bandar Poren lagi jualan. Nah beda dengan bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung akumulasi kembali. Bahkan dari mulai tanggal 29 November si bandar lokal akumulasi. Beda dengan Poren dari mulai tanggal 7 November dia melakukan penurunan yang sangat tajam. Ya itu bedanya doang, tapi secara kata hampir sama teman-teman ya. Dia meninggalkan jejak penurunan ya. Satu di angka 1.700 dan yang terakhir ketika terjadi tanggal 8 teman-teman ya. Tanggal 8 di sini tidak lagi, tapi ini sudah mulai ada si ini saya pengen tahu ini si ekor hijau atau si ekor kembar ya. Oh dia itu teman-teman, kita bikin garis dua ya, yang satu penurunan karena gitu, yang satu penurunan karena si ekor hijau, berarti dia mau ke arah sini teman-teman, ke arah 1.600. Hati-hati kalau tembus lagi ini ke angka 1.640-an akan menembus ke angka 1.500. Tapi secara kenal sudah mulai membaik, teman-teman perhatikan MA10 menuju ke atas, MA20 pun lagi dibengkokkan ke atas. Mungkin
Nanti apabila ada koreksi dikit-dikit, nah ini kan ada sedikit gap teman-teman di angka 1700 ya, terus di angka gap di sini. Apabila bisa melewati 1 2 ini cenderung jangan masalah, biasanya hanya penurunan sementara aja ketika si MA10 ini tidak dibelokkan atau MA20 tidak dibelokkan. Tapi kalau sudah mulai belok lagi dua-duanya, ya bisa ke bawah lagi, bisa menembus area gapnya di sini teman-teman. Ada dari istilahnya pungutan hanya bandar lokal aja yang mengut, tapi si polen masih keluar di sini ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk si Android ya. Nah ini yang bagus itu ada itu lagi dikumpulin sama smart money teman-teman ya. Perhatikan smart money di sini nih sudah ngumpul dengan baik ya. Sayang banget nih si si polen lagi keluar. Jadi semua barang itu diambil sama bandar lokal sama smart money teman-teman ya. Menjadikan si Android ini masih ada pembuangan dari smart money ya. Hati-hati teman-teman ya. Oke, saya pikir kalau saya sendiri ya pinginnya seperti apa, pinginnya itu dia ke bawah dulu untuk menutup gapnya ke area 1600. Jadi kalau dia turun ke arah 1600 nggak usah masalah kalau menurut saya, karena memang sejatinya itu si ada itu pingin turun teman-teman ya, karena terjadi tengah di jalan aja harus menutup gap yang sangat lebar ini. Oke, target yang terdekatnya ada di angka 1900 ya, sama penurunan ke level 1650-an. Lanjut, ada PANI teman-teman ya, kita lihat PANI. Kita lihat PANI bagaimana. Baik, kita lihat PANI. PANI terakhir tanggal 8 belum ketutup dengan baik dengan rapi, hanya tertutup dengan sedawa aja, tetapi si PANI ini cenderung dia memang agak sulit untuk menaklukkan 10.190-an teman sini ya, area sini ada sekitaran merah 1, 2, 3 cenderung tidak mau ke situ, walaupun MA10 lagi menuju ke atas ya. Walaupun sedang lokal akumulasi dan poren pun cenderung akumulasi, bahkan smart money pun sudah mulai masuk. Nah ini tergantung market maker teman-teman, makanya keputusan nanti nih kalau dia mulai tembus yang seperti saya bilang teman-teman ke angka 10 ribuan, jika tembus lebih dikit aja teman-teman sampai ke level 11.000 ya, terus ada koreksi dikit, masih cenderung masih berada di MA10 data di bawah candle, cenderung masih mau uptrend karena pungutannya sudah mulai bagus. Tapi kalau teman-teman kalau di sini kita telah perhitungkan ya, contohnya kalian teman-teman mengambil tinggal berapa persen sih sini sih, cuma 19% teman-teman ya. Jadi kalau kebat tinggal average nanti harga teman-teman bisa di arah 8 ribuan gitu ya. Karena posisi si dana lokal ataupun trade cenderung masih akumulasi ya. Padahal sudah akumulasi sejak tanggal 17, artinya sudah lumayan 17 Maret teman-teman ya. Artinya ini sudah lagi dikumpulin teman-teman ya sama si bandar poren. Dana lokal akumulasi agak banyak mulai tanggal 9 April dan smart money sudah mulai tinggi. Nah biasanya kalau smart money tinggi teman-teman ya, tinggal tunggu waktunya aja, pasti di up kok teman-teman ya. Target si PANI itu ke 18.000 teman, target utama saya ke 19, karena banyak teman-teman yang nyangkut di area sini di angka 17.000 di 16.000, tapi kalau ke angka 19 pasti bisa teman-teman. Yang kalau maupun teman-teman kalau average ini sudah berapa kali, 1 kali di sini dan 2 kali di sini, baru 2 kali teman average-nya. Kalau teman-teman ukur dari sini ke sini berapa, sekitar 41, nanti teman-teman punya average di sini itu contohnya punya dari sini ya, ke sini sorry kok itu sorry ya. Nah ini harus pakai ini teman-teman ya. Nah, sekitar berapa persen, sekitar 30%. Jadi teman-teman harusnya sih hanya 2 kali aja average, nanti teman-teman punya average itu di area sini di angka 11 ribuan. Jadi ke target ini bisa kecapai kalau teman-teman udahlah saya ingin kejemput aja. Nah average 2 kali itu seperti itu teman-teman. Jadi saya suka menyarankan teman-teman average ketika MA10 di bawah candle minimal 20% ya, penurunan 20%. Nah nanti juga kalau average yang keduanya sekitar 20%. Setelah itu bagaimana, tinggalkan, udah sekejemputnya, karena average teman-teman saya pikir sudah mulai di bawah ya. Jadi minimal di harga sini nanti teman-teman average-nya itu ya, jadi masih cepat kejemput teman-teman, karena CMA 200 pun masih menuju ke atas. Nah seperti itu teman-teman ya, penguatannya seperti itu dan sudah mulai bagus teman-teman ya. Lanjut ada CBDK, ini adiknya juga teman-teman ya. CBDK tanggal 8, terakhir tanggal 8.
kalau si CDBDK udah ketahuan teman-teman ya, lagi tengah 8 sengaja ditaikin dulu nih. Di 6, di 7 kan gap up, saya pikir ini pasti keturun, saya bilang ternyata betul diturunin, tapi sama kejadian sama market makernya gitu kan, market maker besarnya gitu. Nah, tragedi ini tragedi gapnya hampir semua saham seperti ini ya, langsung open gap bawah seperti ada yang instruksiin teman-teman ya. Tapi sebenarnya si CBDK itu harusnya turun ke bawah karena waktu tanggal 20 terjadi gap yang sangat lebar di sini teman-teman. Kalau kemarin, kalau sebelum dibahas ini yang kedua kalinya, saya ada tahanan di sini teman-teman yang saya bikin ya. Saya pindahkan ke area 4099 teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi lompatan tinggi karena si tanggal 8-nya sudah dilewati dengan baik dan sudah mulai break teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal koreksinya aja. Kalau dia koreksi akan lebih bagus lagi. Kalau dia naik ke atas pun sekarang sudah ada koreksi dikit di sini kan. Nah, MA10 sudah mulai ke atas dan MA20 sudah mulai ke bawah memotong MA10-nya itu sudah mulai golden cross teman-teman. Tapi harus hati-hati, ini ada penurunan yang kali 5650. Kalau koreksi ke arah sini akan baik lagi ya, untuk ngambil ancang-ancang dan bikin step 1, step 2, step 3 teman-teman ya. Ini target selanjutnya yang terdekatnya baru kesentuh aja, ini cenderung agak kuat di sini ya, 6500-nya. Kalau dia ada koreksi terus tembus ke sini dan melakukan tembus ke 6980-an, cenderung dia uptrend teman-teman ya, karena penguatan daripada Banapuran sudah mulai bagus. Perhatikan Banapuran ngambil terus ya, ada pembohongan sedikit kemarin, dan dana lokal sudah mulai ngambil pelan-pelan ya, dikit-dikit nih pelan-pelan ya. Ini yang ngebalauin semenjak dia kenaikan itu ada si Banapuran teman-teman ya, baik naik sama si Banapuran, baik turun sama si Banapuran. Oke teman-teman, untuk CBDK seperti itu secara EMA menuju ke atas teman-teman, tinggal tunggu konfirmasi aja apakah akan koreksi dulu, menunggu si IHSG kita itu naik ke level 1 tab yang tanggal 8 itu teman-teman ya. Ini target tanggal 8 saya bilang teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap harus hati-hati, ini area penurunan yang ke 4440-an teman di sini. Area penurunan juga di sini gap, sama hati-hati teman-teman. Teman-teman ingat ya, jangan all in ya kalau di saham itu ya, jangan all in. Baik, kita lanjutkan ke Peru teman-teman ya. Peru. Mudah-mudahan ini tidak gagal lagi teman-teman suaranya ya. Oke teman-teman, Peru kan masih posisi dia kena FCA ya. Kalau suspend seminggu, harusnya sudah mulai bebas teman-teman. Kalau sudah biasanya FCA seminggu dan suspend seminggu dan di FCA juga seminggu. Nah, mudah-mudahan ini kan harus jangan turun lagi teman-teman. Mudah-mudahan di angka 610 mudah-mudahan ditahan di situ ya. Tadi saya sudah bikin Peru. Kita akan lihat ini milik siapa teman-teman ya, Peru ini ya. Nah teman-teman, saya si Peru ini bermain di angka sini teman-teman, di angka 482. Ini ada aksi korporasinya Peru. Tunggu sebentar ya, akan saya cek dulu ya. Nah teman-teman, untuk Peru, nah ini adalah ada aksi kan, ada aksi korporasi gitu kan. INR Asia Holding telah resmi mengakuisisi saham Peru Fortune Indonesia atau Peru sebanyak 77,7%. Artinya kenaikan yang sangat tinggi di sini teman-teman adalah aksi korporasi. Jadi teman-teman, kalau standarnya, sebenarnya standarnya itu kalau tidak ada aksi itu dia hanya di angka 579 ya. Nah jadi dia di bawahnya di angka sekitar 900-an, dia di angka sampai ke 5, tapi sejak ada aksi itu langsung melonjak tinggi sampai ke level 6.924 teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang nunggu dari bawah tidak ke atas ya, udah cuannya udah kotos gitu kan. Cuman teman-teman harus bisa nunggu berapa tahun itu, udah tahun 2015 ke angka ke tahun 2024 gitu kan. Lumayan kan nunggunya teman-teman ya. Jadi suatu kemudian kalau ada akuisisi cenderung dia itu benar-benar di bang teman-teman ya. Oke teman-teman, Peru juga dalam posisi murah kalau sekarang ya. Nah itu sini dalam posisi murahnya teman-teman, berulang tidak diturunkan lagi ya. Kalau bisa diturunkan lagi ya bisa cenderung kena FC bisa 1 bulanan teman-teman ya. Di target kenaikan teman-teman di angka 1090-an ya, belum tercapai juga tapi dia menawarkan kenaikan. Kalau sekarang mau turun silahkan aja teman-teman. Kenapa? Karena ini lagi FCA teman-teman, cenderung dia harus hati-hati juga ya. Kalau naik jangan terlalu naik, kalaupun jangan terlalu turun kalau udah kena FCA ya. Penguatan daripada barang lokal sudah mulai bagus ya.
penguatannya sudah mulai bagus di sini teman-teman ya. Terus untuk bandar porennya cenderung ada pengambilan, terakhir ada pengambilan dan ada pengambilan satu kali ini di sini tanggal 24 sama di tanggal 15 April itu porennya. Dan smart money sudah mulai masuk kembali. Nah, kalau smart money sudah mulai masuk lagi, sudah mau ngumpul lagi teman-teman, siap-siap aja ya. Ini kan disaksikan karena penurunan yang sangat tajam, maka di sini harus ada kenaikan. Target ke angka 109 atau ke angka 1447 secara aman sudah mulai membaik, sudah mulai naik ke atas. Apabila turun pun dia hanya keluar daripada 610 ya. Bila keluar dari situ ya otomatis dia kena suspend lagi teman-teman. Tapi kalau dia dibalas di sini, cuman diam aja di sini, tidak akan teman-teman, menurun tidak akan karena jatuhnya itu tidak terlalu dalam dari suspend kemarin. Nah, seperti teman-teman, mudah-mudahan hari Senin jelas ya, caranya tinggal dicek aja nanti di berita tanda-tanda untuk suspendnya apakah sudah dicabut atau belum. Bukan suspend, apa namanya? FCA ya, harga FCA-nya. FCA itu karena hukuman aja nih teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya ada laba teman-teman ya, laba. Ada laba. Ya, laba. Ini laba semua sudah saya tandain teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Jadi kalau dia turun ke bawah nggak jadi masalah. Masuknya lagi menuju ke atas. Ini sudah mulai bagus di sini. Step 2. Hati-hati ada penurunan 98 teman-teman di sini ya. Ini target tanggal 8 ikutan nggak? Oh ikutan teman-teman, tadi tipis ya di sini ya. Nah mudah-mudahan tidak terjadi ke sini. Saya pikir sih mudah-mudahan ini menjadi tonggak kenaikan awal dari kenaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini sebagai patokan dia dan dia meninggalkan gap. Artinya dia suatu saat akan ke sini. Tapi kalau istilah turun lagi akan lebih bagus lagi. Tapi kalau mudah-mudahan menjadi sebagai tonggak kenaikannya teman-teman, karena beberapa emiten pun kalau istilahnya mau naik kadang-kadang meninggalkan jejak gitu untuk penurunannya. Maka ketika terjadi tanggal 8 adalah area lagi saya tunggu juga teman-teman untuk breaknya sebenarnya. Kalau dia koreksi, untuk minggu ini koreksi, saya akan lihatin apakah dia menutup gapnya lagi atau dia cenderung koreksi sebentar lalu melanjutkan kenaikan. Maka kita akan lihat di IHSG kita apakah break dari harga yang sekarang teman-teman ya. Tinggal butuh 1 atau 2 poin aja teman-teman untuk breaknya teman-teman ya, untuk IHSG kita. Karena sebenarnya kalau IHSG kita teman-teman ya, kemarin waktu saya cek di belakang itu ternyata ketika dia mau mantul itu tidak ada akumulasi, dia hanya ada penjualan aja, penjualan terakhirnya. Nanti setelah ada koreksi, IHSG koreksi beberapa hari, nah disitulah mulai ada pungutan. Jadi mengut 3 keluar 1, mengut 4 keluar 2, kadang-kadang seperti itu teman-teman untuk net buy sama net sell-nya ya. Jadi tidak melulu dia itu akumulasi itu teman-teman, enggak teman-teman, dia cenderung keluar masuk, tapi secara kanda dia cenderung naik teman-teman ya. Dan dia suka bikin step biasanya teman-teman ya. Biasanya di step pertama dia break dulu ke atas, terus ada koreksi. Nah di step keduanya berarti kan habis step pertama, step kedua gini lah. Contoh IHSG di sini, jadi seperti ini istirahat kan, hampir sana nih. Istirahat sebentar, di sini sudah mau diisi lagi nih sama si poren. Nah baru itu akan menandakan ada kenaikan teman-teman. Yang suka saya periksa kembali waktu ke belakang seperti itu kejadiannya. Mudah-mudahan sejarahnya mengikutin. Oke, untuk laba teman-teman ya, perhatikan ini laba ini masih dalam posisi pembuangan ya, daripada bandar lokal. Poren di sini lokal pun demikian, baru ngambil 15 perak aja teman. Kita cek untuk laba posisi seperti apa. Laba ya, dia punya bandar udah fix teman-teman, harga terbawahnya. Kalaupun dia ke bawah lagi ke angka 50-an, tenang aja teman-teman ya, karena posisi si laba lagi posisi di murahnya. Ini harga murah ya, di sekarang itu harga murah. Ini harga di angka 74 ada area penurunan pun sampai ke 77, 75 aja ya, udah sampai sini aja teman penurunan. Jadi teman-teman bisa memperkirakan kalau laba mau ke bawah lagi itu ke area 40-an ya, berapa? Sekitar 46%, cuma average 1 kali, mungkin average teman-teman ada 99 ya. Tapi secara MA sudah mulai mau ke atas, mudah-mudahan bisa golden misalnya teman-teman ya. Kalau terjadi lagi aksi daripada IHSG kita atau market besar ya teman-teman ya. Tapi secara
secara bandar teman dia dalam posisi pembuangan dia tunggu aja kalau istilahnya sideway-nya aja teman-teman dia. Nanti sini akan naik turun akan bermain di level 143 sampai di level 99 teman situ ya. Mudah-mudahan terjadi permainan di sini ya, biar nanti itu ketahuan si bandar itu mangut-mangut lagi atau tidak ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ketika dia akan naik itu terjadi dulu yang namanya sideway panjang teman-teman ya. Nih di sini sideway ya. Terjadilah kenaikan yang sangat signifikan dan barang tentu harus nunggu smart money masuk. Dan di sini smart money keok mulu nih, ini masuk bagus di sini. Nah di sini dia menang teman-teman. Berarti si smart money ini menandakan tanda-tanda akan up ya. Perhatikan smart money sini masuk langsung up ya. Ketika ada smart money tinggi, teman-teman sudah mulai masuk aja gitu untuk kenaikan sementaranya. Kalau masih posisinya istilahnya masih posisi downtrend, tapi sekarang posisinya sudah mulai mau up, tinggal tunggu koreksi teman-teman, koreksi dikit break ke angka 170 dikit 180 sudah melewati di sini teman-teman, artinya sudah mulai uptrend, tinggal tunggu koreksi lagi akan terjadi kenaikan lagi. Seperti itulah teman-teman biasanya yang bikin step 1 step berani mudah jadi step 3 teman-teman di sini ya. Untuk laba ini teman-teman banyak yang nyangkut ya di angka 500-an teman-teman ya. Nah teman-teman kalau nyangkut di angka 500-an ya, dia kan posisinya masih di atas harga tengah teman-teman. Kalau teman-teman punya dana turunnya sampai ke angka 400-an aja ya, biar keluar daripada harga tengahnya di sini nih ya. Nah, bisa kejemput lah teman-teman situ, karena ini ada yang disukain sama bandar teman-teman, emiten yang disukain sama bandar, dan kecenderungan bandar itu nanti ngambilnya di bawah banget teman-teman ya. Nanti di bawah banget sambil mengarah harga akan ke atas lagi kalau teman minimal ke harga sini, ke harga tengah. Maka teman-teman lebih baik turunnya tensinya ke 400-an ya. Nah, mungkin teman akan cepat kecewa. Cuma kalau nunggu lama ya emang kecenderungan seorang bandar seperti itu teman-teman. Dia seperti akan membiarkan padahal dia ditungguin sama bandar untuk di-up-nya ditunggu lengahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang saya sampaikan karena sudah sampai ya kalau ALII sudah dibahas di video sebelumnya. Nah teman-teman nyangkut 144 masih bisa kejemput kok teman-teman, 144 itu ya. 144 di sini. 144. Di sini. Oh turun ke 144 masih ingat. Ya turun ke 144 tinggal tunggu koreksinya aja teman-teman. Tunggu koreksinya agak dalam dikit jadi masalah teman-teman ya. Karena secara langsung lagi menuju ke bawah ke atas. Cuman ini masalahnya si bandar lokal dan tuan masih punya dulu jualan. Jadi tetap harus hati-hati teman-teman ya, karena posisinya jualan. Nah, mudah-mudahan besok ketika koreksi ada pengambilan, karena secara MA sudah mulai bagus teman-teman ya. MA tersebut sudah mulai di bawah, karena tinggal targetnya ke angka 183, 185an lah teman-teman ke situ ya. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan suara yang ini tidak ada gangguan lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan ini suaranya bagus lah teman-teman ya. Baik, sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.